Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going, student? I hope you are amazing right now. Unfortunately, our learning process on class is cancelled because of COVID-19 pandemic. Whatever our condition, I hope you can maintain your spirit. You can grow up your spirit on any kind of condition. Alright, students, for our new material on new semester, we are going to discuss about cause and effect. What is cause and effect? Apa itu cause dan effect? Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, cause itu bukan kaos ya, tapi cause means sebab, and effect means akibat. Jadi cause effect itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah sebab akibat. Ada yang ingat gak pelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang kalimat sebab dan akibat? Contoh kalimatnya. Kemarin saya makan seblak. Jadi perut saya mulas-mulas. Atau hari ini hujan sehingga saya nggak bisa pergi kerja. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat dari cause effect, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sebab akibat. Kalau kita uraikan kalimat-kalimat tersebut, ya, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang termasuk cause, mana yang termasuk effect. Ya, kita pilih satu kalimat saja. Hari ini hujan sehingga saya tidak bisa pergi sekolah. Ya. Hari ini hujan, sehingga saya tidak bisa pergi ke sekolah. Hari ini hujan, kira-kira itu masuknya cause atau sebab, atau masuknya ke effect atau akibat? Betul, itu masuknya ke sebab. Ya, hari ini hujan, itu maksudnya adalah kalimat cause atau sebab. Kemudian effect atau akibat. Hari ini hujan sehingga saya tidak masuk sekolah. Nah, kalimat sehingga saya tidak masuk sekolah itu disebut dengan effect, akibat. Ya, harus ada sebab, maka ada akibat. Akibat tidak akan ada kalau tidak ada sebab. Kenapa saya tidak berangkat ke sekolah? Karena apa penyebabnya? Karena hujan. Apa yang mengakibatkan hujan? Apa yang diakibatkan hujan? Yang diakibatkan hujan adalah saya jadi tidak bisa pergi ke sekolah. That is the simple illustration of cause and effect. Example of cause and effect. Kalimatnya seperti ini. Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Yang artinya harimau Sumatera hampir punah karena banyak orang yang membunuhnya. Oke, kira-kira kita lihat dulu kalimatnya ya. Tidak semua sebab itu ditaruhnya di depan. Tidak semua akibat itu ditaruhnya setelah sebab. Ya, bisa saja akibat itu ditaruhnya di depan, bisa saja sebab itu ditaruhnya setelah akibat. Ya, kalau dalam kalimat ini, Sumatran tigers are almost extinct, itu termasuknya adalah effect, sebuah akibat dari sesuatu. Apa yang menyebabkan hewan Sumatera harimau Sumatera ini langka? Ya, yaitu tadi, people killed too many of them. Orang-orang banyak memburunya atau membunuhnya. Nah, people killed too many of them itu masuknya ke cause atau sebab yang mengakibatkan hewan atau harimau Sumatera punah. Kalian pasti bertanya dong, is there any kind of signal words to differentiate between
cause and effect. Ada sih, apa sih yang ngebedain dari ada sih tanda-tanda atau apakah ada ciri dari sebuah kalimat sebab atau kalimat effect? Ada. Kita bahas yang pertama dulu ya, cause dulu atau sebab. Biasanya kalau if you are going to talk cause, kalau kalian ingin ngomong sebuah kalimat yang isinya ada sebabnya, biasanya ada kata because, ya. Kemudian the reason for, on account of, bring about, give rise to, atau led to, due to, atau for this reason. Nah, so these are the signal word atau sebuah tanda apabila if you are going to talk about cause. Kalau kalian ingin ngomongin sebuah akibat, maka pilihlah salah satu kata dari sana. Nah, kemudian ada effect, akibat. If you gonna talk about effect, of course there are some signal words. Tentu saja ada cirinya. Yang pertama adalah as a result, finally, therefore, so, then, in order to, consequently, outcome, kemudian hence. Nah, kalau ada kata-kata itu berarti kalimat tersebut merupakan kalimat effect. Setelah penjelasan ibu tadi, I'll give you some exercise to choose which one the effect and which one the cause ya. Setelah ini kalian ada tugasnya adalah menuliskan yang mana kalimat sebabnya, yang mana kalimat akibatnya ya. Soalnya hanya 5, and don't forget to set up the task to me by WhatsApp or by SMK website. Alright student, this is the assignment that you have to finish and submit to me. There are 5 questions that you have to answer. See you and goodbye.